Lugas dan Berimbang bersama Dinda Putri hanya di Rujuk Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Hari ini saya ketemu sama tamu penting lagi nih, luar biasa, dengan Bapak Arif Rahman Hakim, betul? Betul. Bapak, atau saya manggil abang aja kali ya? Biar... Abang aja kayaknya, lebih akrab ya. Iya, lebih akrab. Ngomong usia berapa bang kalau boleh tahu bang? Ya masih ABG lah, 40-an. Oh 40-an masih masuk ABG ya? Iya, Apa kabar saya? Masih anak-anak dong. Bang Arif Rahman Hakim ini adalah Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, betul? Betul. Lagi sibuk apa nih bang? Ya kegiatan-kegiatan sebagai wakil rakyat lah, Mbak. Yes. Apalagi sekarang kan lagi DPRD lagi proses pansus ya. Pansus. Kegiatan sejauh ini maksudnya sampai sekarang lagi disibukkan dengan apa nih? Rapat kah atau lebih ke turun bareng sama masyarakat? Ya kita lagi lebih banyak ke rapat sekarang ini karena memang situasi COVID juga ya. Kalau kita ke lapangan memang sedang lagi penuhi protokoler kesehatan lah sekarang. Agak berkurang kegiatan di masyarakat, cuma tetap ada lah. Tapi memang lebih banyak kita sedang rapat-rapat terkait Raperda. Itu kebetulan saya di Pansus 12 perencanaan pembuatan perda COVID-19. Oke, nah ini kan maksudnya dari masyarakat mungkin baru sebagian nggak semua tahu nih atau baru tahu dengan Bang Arif nih. Memang kalau misalkan tupoksi atau kinerja atau kerjanya Komisi 2 ini ngapain aja sih Bang? Iya, kami di Komisi 2 itu bermitra dengan 7 OPD, antara lain Disperkintan, Dinas Perumahan dan Pemukiman, yang kalau masyarakat bilang tukang bangun-bangun lah gitu. Artinya merekomendasi pembangunan Kota Bekasi. Lalu ada Dinas Tata Ruang. Dinas Tata Ruang ini terkait proses perizinan pembangunan, dan juga ada BMSTA. Kalau dulu PUPR ya, ini terkait pembangunan infrastruktur jalan, air, saluran-saluran dan sebagainya lah, folder dan drainase dan lain-lain yang terkait dengan air lah. Berarti bisa dibilang lebih banyak birokrasi di lapangan juga kayak gitu? Oh iya, kalau di Komisi 2 memang lebih banyak di lapangan ya. Iya, karena kan lain dengan Komisi 1 lebih banyak ke pemerintahan, terus Komisi 3 lebih banyak ya mungkin bagian anggaran lah kayak gitu kan. Itu repot nggak sih Bang, maksudnya pasti kan banyak ya, belum lagi keluhan, komplain, belum lagi pengajuan ini itu. Ya pertama bagaimana perasaan kita dulu lah. Kalau perasaan kita ikhlas, perasaan kita sudah enjoy dan ini sebuah amanah, saya rasa nggak jadi beban lah. Apalagi memang basic saya kan ya di lapangan lah, bertemu dengan masyarakat itu udah biasa lah, mendengar masyarakat seperti apa. Yang penting kita jalaninnya dengan ikhlas saja. Kalau dengan ikhlas saya rasa enak-enak aja dalam bekerja ya. Berarti sahabatnya dari masyarakat banyak nih sekarang. Oh iya, mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. yang paling dekat biasanya setelah biasanya habis terjun ke lapangan mungkin dari sektor apa? Biasanya yang paling dekat menurut Abang paling enak diajak ngopi bareng gitu. Ya kebetulan basic saya kan dari Ormas lah ya. Oh iya. Saya dari organisasi. Oh dari Ormas. Iya. Oke. Kebetulan saya dari Ormas. Jadi kita kalau ketemu dengan masyarakat yang lebih nyaman, itu lebih enjoy lah. Masyarakat yang lebih tenang. Kadang-kadang teman-teman Ormas ini kan ada namanya berkarakter lapangan agak sedikit keras. Iya betul. Kita sudah bisa ada di sana lah posisi kita. Tetapi kalau kita ketemu yang lebih nyaman, lebih tenang, lebih enjoy lagi. Oh, tergantung siapa yang dihadapkan dengan Bang Arif nih. Iya betul lah. Pada dasarnya semua sih teman-teman yang penting bisa diajak komunikasi baik, pastilah situasi dalam komunikasi juga bagus. Nah ini kan bicaranya kita sekarang, tadi kan mitra kerjanya ada berapa tadi? Ada 7. Apa aja tuh kalau boleh tahu? Dinas Perhubungan, Dinas Tata Ruang, BMSTA, Disperkintan, lalu apa ya, lupa saya ini. Langsung ngeblank habis ditanya nih kayaknya. Pokoknya ada 7 dari mitra Komisi 2 ini. Ya. Ada 7 dari mitra-mitranya ini yang tadi udah disebutin sama. Ya, memang agak lebih intens dengan 4 dinas ini lah. Oh gitu, lumayan sering lah ya. Iya. Karena yang lainnya ini biasanya hanya ada momen-momen aja, kayak Dinsos itu kan momennya iya, benar.
kayak kemarin nih COVID kan gitu. bencana. Terus dinas ketapang juga ketika kok kita persoalan-persoalan seperti sekarang nih wabah musibah itu. Kalau dinas-dinas yang intent dalam kegiatan-kegiatan kita 4 dinas itu. Oke, lebih ke perhubungan segala macam ya. Dan ini kalau bicara COVID kan ini sesuatu yang kaget dadakan nih ya, Bang ya. Semua terdampak, mau dari kelas bawah sampai kelas atas bahkan kan sampai pengusaha pun banyak yang kolaps. Saat ini untuk fokus Komisi 2 sendiri dalam kondisi COVID kayak gini ngapain aja sih, Bang? Ya kita pertama ikut terlibat lah dalam kalau sekarang ini kan ATHB namanya, tatanan hidup baru lah. Kita terlibat dalam pengontrolan kegiatan masyarakat. Sekarang ini kan dinas perhubungan menjaga di perbatasan, menegakkan perda dengan Disub, dengan Satpol, dengan komponen lainnya Polri, TNI, kita juga ikut serta lah di sana. Lalu juga memang di situ ada fungsi kita di Dinas Ketapang bersama dengan Dinas Ketapang. Jadi kita memantau dengan apa yang kegiatan-kegiatan Dinas Ketapang dalam persiapan ketahanan pangan di Kota Bekasi ini. Dan juga memang proses pembangunan juga. Proses pembangunan ini kan memang sekarang ini kita sama-sama tahu lah Kota Bekasi lagi mandek lah. Ya benar. Kegiatan pembangunannya karena memang PAD kita lagi tidak sehat lah. Iya. Dan ini memang bukan Bekasi aja, mungkin daerah lain. Saya kunjungan dinas ke daerah lain juga sama lah. Mereka punya penurunan yang sangat drastis tentang pendapatan hasil daerah yang mereka dapati tidak sesuai dengan sebelum mereka mengalami COVID. Kira-kira penurunannya berapa persen tuh Bang dari yang sebelum-sebelumnya? Ya cukup drastis lah, sampai 50? Lebih lah kadang-kadang. Serius? Iya, wow. Sampai 60-70% lah. Karena memang ini tidak menjadi, kita nggak bisa menyalahkan siapapun apalagi COVID pertama yang melanda Kota Bekasi itu kita sangat drastis lah gitu loh. Kalau nggak salah kita pernah dengar sampai cuma dapat 25%, 30% lah gitu. Luar biasa, berarti maksudnya pengalihannya gimana nih maksudnya? Lagi ada proses pembangunan, lagi ada proyek segala macam, tapi tiba-tiba harus berhenti total. Berhenti total atau slow? Ya sekarang ini kita lagi berusaha membangkitkan ekonomi kita lah. Kita coba, kalau kata Bapak Jokowi itu kan kita boleh menjaga kesehatan kita tapi seimbang dengan ekonomi kita, membangun ekonomi kita. Sekarang ini kalau kita lihat Bekasi sudah mulai membangun lah perekonomian yang ada Kota Bekasi. Kalau kemarin kita sudah jalani program pembatasan jam usaha lah. Itu kan kita sudah lakukan selama 7 hari. Itu memang ekonomi juga terlihat cukup anjlok, tetapi setelah itu kita coba membangkitkan kembali lah. Penting juga kita menjaga kesehatan kita, tapi penting juga kita membangun ekonomi kita, memperbaiki semuanya ya. Pembangunan Kota Bekasi ini berjalan lah. Apa yang ditargetkan pemerintah daerah dalam RKPD 2020, 2019 dan 2020 ini bisa terlaksana walaupun agak tersendat. Masih bareng sama Bang Arif dari Komisi 2 DPRD Kota Bekasi. Tadi kita udah ngomongin soal fokus apa yang saat ini sedang dilakukan Komisi 2 di tengah pandemi kayak gini. Nah, di balik itu banyak banget kan, kayak misalkan ada pembangunan pasar, pertanian, kelautan, perikanan, bahkan sampai perhubungan gitu. Nah, di tengah pandemi kayak gini kan semuanya kayak yang tadi dibilang sama Bang Arif sangat slow atau bahkan banyak yang tertunda. Terkait, kita bicara yang ringan-ringan aja lah biar masyarakat tahu kan. Soalnya kalau yang berat-berat mungkin Abang udah lebih menguasai kan. Nanti kan kebetulan yang lihat adalah teman-teman masyarakat juga. Kayak misalkan, Bang ini ada jalanan dekat rumah saya rusak nih, atau ada infrastruktur apa yang memang harus sebenarnya ini harus diperhatikan pemerintah, kok nggak bisa jalan kayak gitu. Itu gimana tuh Bang tanggapannya? Jadi gini, memang ketika masuki bulan Januari 2020 ya, kita memang sedang dihajar musibah banjir. Betul. Banyak infrastruktur yang rusak lah. Ketika musibah banjir sudah berlalu, kita dihantam dengan wabah COVID. Nah, ini menjatuhkan ekonomi kita secara menyeluruh semuanya. Kita ada perencanaan pembangunan. Pasca banjir itu ada proses pembangunan terkait infrastruktur yang rusak. Tetapi kita terhalang dengan anggaran ya. Anggaran kita yang saat masuk COVID pertama itu anjlok total lah.
Apalagi Ya. masuk tahun baru ya. Iya, waktu itu memang hujannya banjir di tahun baru ya. Iya. Banjir di tahun baru, setelah itu masuk ke wabah COVID, akhirnya meruntuhkan ekonomi kita. Nah sekarang ini kita lagi coba membangun lah. Sebenarnya dikatakan slow tidak lah. Ini kita sedang kalau dibilang lari cetar lah. Genjot Sudah terus. kencang itu lari. Cuman memang kondisinya memang kita tidak bisa ngeles lah. Iya benar, nggak bisa Artinya maksimal gitu. banget lah ya. Kita tetap maksimal walaupun hasilnya memang kurang memuaskan. Sekarang ini kita pada 2020-2021 ini kita coba targetkan pembangunan yang prioritas. Misalnya? Seperti infrastruktur jalan utama dan juga kita memang saluran-saluran air penting lah. Oh iya, Kita oke. coba mengarahkan pemerintah daerah untuk ke arah sana karena memang khawatir kalau musim hujan lagi nih kita sudah tidak lagi mengalami seperti dulu, apalagi sudah ada perda drainase sekarang. Perda drainase sudah disosialisasikan. Saya berharap para masyarakat, pengusaha, para investasi di Kota Bekasi ini bisa mengikuti aturan itu supaya tidak lagi menjadi sebuah momok besar lah seperti awal tahun yang lalu. Biar nggak jadi ketakutan atau trauma bagi warga Oh Bekasi iya, sendiri betul. pastinya. Jadi kita sama-sama bangkit nih. Terus pengawasan terhadap program pemerintah Kota Bekasi nih khususnya di bagian pembangunan, apakah berjalan atau tetap dilakukan? Kita berjalan lah. Sebagai fungsi kita, controller itu tetap berjalan lah. Oke. Kita lebih condong sekarang karena memang kita mencari data tentang pembangunan yang tertunda. Apalagi terkait dampak masyarakat lah, seperti saluran, terus normalisasi kali, terus pihak swasta juga lah, para investasi. Sementara ini memang dari Komisi 2 banyak sidak ke pihak swasta supaya ada penegakan perda di sana gitu loh. Oke. Ini kan kadang-kadang ada pihak swasta yang belum membangun drainasenya, yang belum menyiapkan foldernya. Itu sebenarnya wajib ya dari Dan peraturan. itu memang sudah ada dalam peraturan, dalam perda kita ada, itu memang sudah harus dibuat dan belum boleh ada izin turun sebelum itu dilaksanakan. Terkait dengan misalkan kayak klaster-klaster kecil yang tiba-tiba bangun di atas tanah. Saya rasa semua yang terkait dengan pembangunan itu harus ada penyimbangan lah. Sekarang ini kan lahan penyerapan air kita sudah berkurang. Maka dari itu setiap ada pengajuan pembangunan maupun itu di perusahaan atau di perumahan-perumahan itu harus sudah ada penyimbangan. Dari 40% itu kan harus ada PSU-nya. PSU itu kan salah satu untuk fasilitas RTH, fasilitas penyerapan, drainase dan sebagainya itu harus ada. Dan ada beberapa perusahaan yang kemarin itu kita bongkar. Salah satunya ada perusahaan di daerah Bekasi, Medan Satria. Itu kita bongkar karena melanggar aturan. Kita rekomendasikan lah pihak pemerintah, dinas tata ruang dan selain-lainnya BMSDA untuk melakukan penegak perda. Begitu juga di Sub lah sebagai pelaku penegak perda melakukan pembongkaran. Karena kesian kan kalau melihat dampak kalau ada penyalahan pembangunan itu dapat ke masyarakat. Nah betul, setuju. Kita pernah ketemu salah satu perusahaan itu yang akhirnya membuat masyarakat banjir sampai seleher. Nah itu, tapi setelah kita telusuri bersama-sama dengan kepolisian, TNI dan pemerintah daerah, ternyata ada satu perusahaan yang membeton kali tersebut gitu loh. Akhirnya tersumbat air. Itulah akhirnya kita melakukan ketegasan, melakukan pembongkaran di sana. Dan saya berharap tidak ada perusahaan lagi yang melakukan pelanggaran itu supaya masyarakat tidak terkena dampak. Berarti dari masyarakat sendiri bisa lah ya ngelapor ke pemerintah terkait kalau ada pelanggaran-pelanggaran dari para pebisnis itu sendiri. Ya justru yang kita harapkan masyarakat sendiri gitu. Masyarakat yang melaporkan kepada kita gitu loh. Kalau kita kan nggak mungkin menguasai semua lini. Iya betul, benar-benar. Tapi masyarakat sendiri yang kita butuhkan melaporkan kepada kita kalau memang ada pelanggaran-pelanggarannya. Tapi kan maksudnya masih banyak masyarakat awam yang beranggapan kita ini siapa, mereka ini punya segalanya seperti itu. Itu gimana tuh anggapan kayak gitu? Ya enggak lah, masyarakat sekarang ini jangan lagi berpikir itu. Kita terbuka sekarang. Oh gitu, oke. Ini kan sudah kita buktikan, kita silahkan melihat media sosialnya Komisi 2, kita turun di setiap laporan masyarakat kita pasti turun lah. Kita pasti terima aduan masyarakat dan kita juga harus seimbang gitu loh. Ada tuntutan yang harus kita penuhi
karena memang perusahaan tidak melanggar aturan dan kita kan nggak bisa juga menolak investasi di Kota Bekasi. Kita berharap investasi itu masuk di Kota Bekasi biar tetap berkembang pasti. tetapi aturan dan peraturan ada di Kota Bekasi jangan pernah dilanggar kan itu. Kita akan bertindak kalau memang ada pelanggaran terhadap perda di Kota Bekasi. Intinya bisnis tetap jalan, tapi soal lingkungan juga tetap diperhatikan. Oh iyalah, harus seimbang lah semuanya gitu. Ya jangan sampai semuanya bangun Bekasi tato kerendam. Iya. Kalau kita kan bicara Bekasi, bicara masyarakat gini Mbak. Dulu Bekasi ini mungkin ada lahan buat kita main bola. Betul. Sekarang saya nggak nemu lapangan itu Bang. Iya, kadang-kadang saya ini kan pada kecil saya orang kampung nih. Kan? Iya betul. Mandi di kali dulu. Kali itu bersih, jernih kayak kali Gancong lah contohnya. Kali Gancong itu kali alam ya, itu jernih. Saya kecil mandi sana sama teman-teman saya. Ada ternak kebo, ada ternak sapi, kambing, kita ajak mandi di sana. Tapi sekarang kan udah nggak bisa, udah banyak limbah di sana. Betul. Karena proses pembangunan. Tetapi kan harus seimbang. Kasih juga kesempatan masyarakat juga menikmati pembangunan tersebut dengan bekerja, kan? Ya sesuai kriterianya. Tetapi harus ada yang namanya keseimbangan lah kepada masyarakat sekitar. Nah, berarti ini ada terkait juga tentang ruang terbuka hijau ya Bang ya? Oh iya. Di mana yang Bekasi ini yang kurang lebih saya dapat informasinya adalah baru sekitar pencapaiannya kurang lebih 15% sampai saat ini semenjak Bekasi dinyatakan sebagai kota pembangunan. Gimana tuh Bang? Masih terbilang setengahnya dari target peraturan di negara kita ini sendiri. Iya. Jadi memang gini, ketika kita maju dalam proses pembangunan tentu pasti ada yang namanya kekurangan lah. Yaitu tadinya saya sampaikan, ketika dulu kita sudah banyak peresapan air, banyak tanah yang masih belum dibeton lah. Betul. Sekarang ini sudah masuk proses pembangunan, berarti kan berkurang peresapan air. Disitulah fungsi kita sebagai pelaksana pembangunan, pelaksana pemerintahan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah harus mengontrol gitu loh, mengontrol proses pembangunan tersebut. Jangan sampai pembangunan ada, penyerapan tidak ada, kan itu yang dikhawatirkan. Apalagi sekarang RTH baru sampai 15%. Kita kan harus berusaha nih, bagaimana undang-undang ini bisa kita laksanakan sampai 30%. Contohnya kayak mungkin ya, di Kota Bekasi ini ada tanah milik pemerintah yang disewakan. Kita harus lihat lagi batas menyewanya sampai berapa lama. Ada proses pembangunan di satu perumahan, kita juga harus lihat juga ada masih nggak utuh pasos-pasos yang mereka berikan kewajiban kepada pemerintah daerah. Itu jangan sampai itu cuma berubah menjadi komersil. Ini perlu pengawasan yang ketat gitu loh, supaya target kita di 30% RTH kita itu tercapai gitu. Apalagi kita melihat sarana di GOR yang kita harapkan ini di taman kota ya. Taman kota itu bisa sesuai lah, bolehlah kita komersilkan tetapi tidak mengganggu aturan-aturan yang sudah ada lah. Iya. Kalau kita bicara PAD kita butuh loh, bicara anggaran kita sangat butuh, tetapi tidak merusak tatanan yang sudah ada. Begitu juga kita berharap para perusahaan bisa komunikasi dengan pemerintah daerah, penegakan terkait CSR-nya. Masa perusahaan-perusahaan bisa membangun CSR, taman bermain anak, penghijauan dan segala macam di lingkungan perusahaannya, supaya memang sekarang ini kalau kita lihat pada masuk tahun 2020 itu hampir 60% Kota Bekasi tergenang air. Betul. Ini kan dampak ketidakinginan pihak swasta untuk memberikan RTH-nya lah, memberikan lokasi untuk penghijauan dan segala macam penyerapan airnya. Nggak ada kompensasi lah ya dari pembangunan tersebut. Oh iya tentu, itu harus ada yang, dan itu pemerintah daerah harus ada di situ untuk melihat, mengontrol, mensosialisasikan bahwa Perda Kota Bekasi seperti ini supaya mereka tidak lagi berinvestasi dengan yang tidak baik di Kota Bekasi. Berarti memang soal si pebisnis ini memang sudah ada peraturannya dari daerah masing-masing kan? Oh iya, sudah memang harus ada, ya peraturan sudah pasti ada lah. Dalam satu negara, satu wilayah sudah pasti ada. Tinggal bagaimana pihak investasi itu
bisa dan harus merealisasikannya wajib ya. Harus merealisasikan peraturan-peraturan yang ada di daerah. Intinya nggak ada toleransi siapapun. Loh iyalah, harus itu wajib hukumnya ya, saya rasa gitu. Kan masih banyak orang beranggapan kayak orang kalau pengusaha dia mah kenal orang daerah, kenal orang dewan daerah atau kenal petinggi daerah, aman lah, tentram, cincai lah, ada bahasa kayak gitu kan. Ya nggak bisa lah secara kayak gitu, kasihan lah kalau kita tidak. Ini kan yang namanya diatur dalam perda, diatur undang-undang itu kan menyelamatkan semua unsur masyarakat lah. Apalagi terkait proses pembangunan berdampak banjir. Kalau masih menggunakan kata-kata itu, ya janganlah, kasihan masyarakat lain gitu. Sudah tidak boleh lah kita melakukan hal seperti itu. Ya makanya pasti dampaknya juga akan ke dia sendiri sih. Oh iya. Nah, sekarang aja bicaranya 60% sudah terdampak banjir. Betul. Apalagi ya nggak usah jauh-jauh 2 atau 3 tahun ke depan lah gimana ceritanya kan Kota Bekasi. Tapi pernah nemuin berarti ya kayak yang tadi selain yang di daerah Medan Satria itu di mana lagi Bang, pernah kayak ngebongkar atau bahkan bener-bener langsung apa ya, nutup perizinan mungkin paling fatalnya? Ada ya, di Bekasi Utara juga ada yang akhirnya mereka bongkar juga sendiri. Itu kita kasih ultimatum, surat teguran dari Dinas Tata Ruang. Teguran pertama, kedua mereka sudah melakukan pembongkaran lah. Lalu kita sidak kembali, mereka sudah mengikuti aturan perda yang ada. Ini kita akan terus melakukan itu. Artinya bukan tujuan kita mencari kesalahan ya. Iya benar. Bukan, ini demi mengingatkan mereka bahwa ini salah loh, dan yang benar ini seperti ini gitu. Dan itulah buktinya kita dengan masyarakat harus bersinergi, dengan pemerintah daerah harus bersinergi supaya ada informasi yang baik yang bisa kita terima dan kita sosialisasikan kepada para pengusaha yang ada di Kota Bekasi. Sebenarnya yang bikin pengusaha ini istilahnya males buat ngikutin peraturan itu apa sih Bang? Yang bikin susah mereka nurut gitu? Ya ini kan karena mungkin tidak ada komunikasi lah ya. Sebenarnya sih lebih banyak ke mereka tidak tahu ada perubahan-perubahan perda. Mungkin juga merasa mungkin tidak ada yang mantau, akhirnya mereka melakukan kegiatan yang nakal kan gitu. Ada tambahan bangunan yang mereka dirikan tanpa harus ada juga mungkin karena posisi di belakang nih orang pemerintahan tidak akan melihat, tidak ada yang sidak. Itu yang menjadi sebuah kenakalan lah para pengusaha. Dan pada akhirnya bisa tahu dari mana tuh? Ya kadang-kadang dari masyarakat, kadang-kadang dampak akhirnya berdampak lah. Ketika mereka melakukan itu ada masyarakat kebanjiran, akhirnya masyarakat mengadu, kita masuk, kita kontrol, ternyata memang ada pelanggaran di sana gitu. Waktu di Medan Satria itu adanya kan di belakang, nggak pernah ada orang tahu di sana kan. Sekian puluh tahun mereka melakukan itu, tapi ketika ada banjir akhirnya kita sidak ternyata ada pelanggaran di sana. Ini kita berharap suatu saat sih hal-hal yang salah bakal terbongkar lah. Iya benar-benar sih pasti. Berharap para pengusaha ini bisa mengikuti aturan-aturan yang ada lah. Iya benar. Berarti investigasi dari tim pemerintahan Kota Bekasi masih tetap berjalan terus ya? Harus berjalan. Mantap. Capek gak Bang? Enggak lah, santai kok. Enak ya, santai ya. Maksudnya birokrasi kayak gitu kan sama pengusaha kadang ada yang ya udah mau langsung nurut, tapi ada juga yang masih tetap membela diri atau bandel kayak gitu. Kalau membela diri tentu pasti ada lah. Saya ada beberapa perusahaan yang kita sidak, mereka melakukan pembangunan tanpa izin, kita undang ke DPRD, kita buka semua berkasnya, kita sampaikan ada pelanggaran-pelanggaran. Mereka banyak yang ya melawan sih, biasalah. Mereka menyiapkan lawyer ya, tapi kalau semasa itu benar, semasa itu baik, kita nggak akan pernah takut. Gitu. Itu bumbu-bumbu perjuangan lah. Ya maju terus perjuangan. Tanpa pandang bulu. Ya sedap. Mudah-mudahan semuanya kayak gini loh, Bang. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan Abang bertahan dan semuanya akan diikutin yang kayak gini kan. Jadi nggak ada yang istilahnya tumpul ke bawah. Salah kebalik ya. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Salah tuh, saya sampai lupa kan. Terus berarti kalau misalkan ini udah bicara soal pembangunan atau bahkan peraturan-peraturan yang memang sudah ditetapkan di daerah masing-masing terkhusus di Kota Bekasi ini. Soal yang selanjutnya ada juga nih Dinas Ketahanan Pangan dan UMKM yang lagi digalakkan di Kota Bekasi katanya. Iya. Itu gimana tuh Bang perkembangannya sampai dengan saat ini? Sementara ini kita lihat ini pemerintah daerah sama dengan pemerintah pusat lah terkait program-program seperti UMKM. Iya, sekarang ini kan lagi marak para
eh, penggerak UMKM ini mendaftarkan diri lah ya. Nanti di-update oleh pemerintah daerah, dilaporkan ke pemerintah pusat. Ini saya rasa hal yang cukup baik dalam situasi COVID sekarang ini Iya, ya. betul. Kita sudah banyak dengar masyarakat yang sudah melaporkan mereka dapat bantuan, mulai rekeningnya. Pertama sembako, kita nggak berhenti lah, Bekasi ini dihujanin sembako cukup banyak lah. Oh gitu. Iya kan, dari pemerintah pusat. Ya sampai kalau dibilang masyarakat nih udah kebanyakan beras katanya, padahal kan karena memang bantuan cukup banyak lah dari pemerintah pusat. Tinggal kita di daerah ini punya tim yang cukup kuat untuk bisa mensosialisasikan ini semua ke masyarakat, mendistribusikan ke masyarakat ya. Jangan sampai pernah beberapa bulan lalu itu ada info bahwa kutuan lah beras yang sudah ditampung di Bekasi. Ini jangan sampai ya. Tapi soal pemerataan gimana tuh Bang? Ya kalau namanya pemberian itu ada ya, namanya masyarakatnya ada yang sudah dapat ya alhamdulillah, yang tidak dapat ya masya Allah kan gitu. artinya memang ada lah pasti dalam satu kelompok ini yang masih kurang puas lah. Tetapi saya rasa cukup luar biasa lah sekarang ini masyarakat dapat kebagiannya. Kadang-kadang orang yang mampu juga dapat gitu kan, artinya cukup merata lah. Cuman tidak sering mungkin kali ya. Iya. Berarti merata. Berarti angin segar juga untuk UMKM di Kota Bekasi ini sendiri. Ya betul. Sekarang ini kan ada berapa juta ya. Kemarin terakhir itu berapa juta yang mendaftarkan itu ya, yang sudah dapat, dan ada beberapa juta orang yang mendaftarkan ini yang sedang menunggu lah. Tapi masih sebagian Kota Bekasi sudah banyak yang dapat ya. Lewat rekening mereka sudah ngecek semuanya. Oh gitu. Ada yang dapat ya. Lumayan ya, hampir 2 juta lebih kalau nggak salah. 26 atau 25 kalau nggak salah. Per kepala tuh, kepala 2 juta kepala. Per anggota UKM ya. Oh gitu, oke. Yang sudah punya usaha, mereka usaha kecil, ya itu dapat bantuan. Terkait investigasi atau pemantauan dari tim pemerintah sendiri ke UMKM atau aware-nya itu sampai sekarang udah sejauh mana sih mungkin, atau pengembangan kah, atau misalkan ada yang memang sudah usaha dari awal ini kecil jadi mungkin ada semenjak pandemi ini dia lebih tambah diperhatikan karena pemerintah tahu dong sekarang pandemi COVID ya yang bergerak paling cepat adalah UMKM. Iya, memang gini. Sekarang tugas pemerintah di daerah ini, Dinas UMKM itu memang harus mendata lah. Data sebenar-benarnya. Jangan sampai pendataan ini yang salah gitu loh, yang mestinya tidak berhak dapat ya mereka harus terdaftar. Ini harus disosialisasikan nih. Ini harus benar-benar dilihat dengan jelas bahwa itu mereka yang berhak yang mendapatkan bantuan ini. Ini kan ada lagi nih gelombang kedua ini tentang bantuan pengangguran ya. Oh iya betul. Ya terus pendapatan gaji yang di bawah angka nilai yang ditentukan. Iya kan benar. juga ada. Ini harus pemerintah daerah ini harus bisa mengupdate lalu mendata yang sebenar-benarnya. Jangan sampai ada penyimpangan akhirnya cemburu sosial. Iya. Mereka yang berhak dapat tidak dapat, yang tidak berhak ada dapat. Ini menjadi sebuah momok lah nanti ke depan. Maka dari itu tugas kita lah untuk benar-benar mendata dengan baik-baik. Biasanya persoalan apa yang paling sering dikeluhkan masyarakat khususnya di Komisi 2 nih? Terus solusinya yang diberikan sama Bang Arif dan teman-teman apa aja? Kalau mengikuti voksi kita, yang bisa dikeluhkan masyarakat itu pertama infrastruktur yang rusak. Karena Pasti. memang kita agak ketunda ya pembangunannya ya. Kayak ya banyak lah. Enggak juga di dapil saya, mungkin di dapil lain juga cukup rusak jalannya. Mungkin kita berharap PAD kita ini bisa kembali bangkit lah, supaya kita bisa merealisasikan pembangunan di Kota Bekasi lah. Kalau kita bicara lain tentang kebutuhan masyarakat, pekerjaan menjadi sebuah lowongan kerja ini menjadi sebuah harapan masyarakat. Betul. Saya ini hampir ribuan orang ya yang berharap bisa minta kerja. Kadang-kadang kasihan gitu lah. Yeah. Kalau pengalaman saya dulu masih muda lulus sekolah, ini saya nyari kerja susah. Padahal saya hidup di semi kawasan industri. Oh gitu. Kalau orang bilang tikus mati di lubung padi. Iya. Gitu. Itu yang saya alami waktu saya lulus sekolah. Begitu susah nyari kerja, akhirnya menjadi kondektur Metro Mini, jadi calo, ya dagang seadanya kan gitu. Ini jangan sampai terjadi pada generasi kita lah saat sekarang ini. Makanya
kita coba menjadi fasilitas lah terhadap perusahaan untuk masyarakat sekitar di lingkungan masyarakat. Ini menjadi sebuah masalah lah buat kita. Bagaimana kita bisa memberikan kesempatan masyarakat kita, anak-anak muda yang baru lulus itu bisa kerja. Karena kalau mereka sudah kerja, dampak negatif mereka akan jauh. Betul. Artinya ini harapan kita. Kalau sekarang ini kalau kita melihat mereka nganggur, ini kan kasihan. Narkoba begitu dekat, kriminalitas begitu banyak. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita lah sebagai orang tua ini. Tidak saja pemerintahan, tidak saja DPRD, tapi unsur masyarakat lain atau Polri, tokoh masyarakat harus punya peran untuk memberikan sebuah solusi kepada masyarakat. Jadi solusinya maksudnya kalau dari pemerintah sendiri apakah penyaluran langsung antara si taruhlah misalkan ada tetangganya Bang Arif nih yang Bang saya nggak kerja nih Bang, pusing anak istri belum ini nih segala macam kayak gitu kan, paling deketnya istilahnya. Iya, sekarang ini banyak orang tua yang kalau kita turun ke masyarakat itu yang ramai itu tenaga kerja yang diminta. Mereka bisa bekerja. Bagaimana anaknya, ponakannya bisa kerja lah. Itu yang sering dikeluhkan oleh para orang tua. Ini jadi sebuah harapan lah buat kita bagaimana kita bisa merealisasikan. Lalu bagaimana caranya? Ini kan harus kita buka seluas-luasnya lapangan kerja lewat investasi-investasi di Kota Bekasi. Tadi saya sampaikan, silakan berinvestasi di Kota Bekasi. Kita menunggu, kita berharap gitu loh, agar masyarakat kita, adik-adik kita ini bisa bekerja gitu kan. Tetapi memang tadi kita bahas di awal, peraturan harus diikuti supaya ada kesinambungan antara pembangunan dengan masyarakat lokal yang terdampak. Sejalan jadinya. Iya, kita sih sekarang ini melihat ada perusahaan yang membuka lowongan kerja kepada masyarakat. Kita sangat bangga lah, sangat bahagia lah. Kita dari Komisi 2 ini sudah sudah cukup banyak lah yang kita edukasikan masyarakat bisa bekerja di perusahaan-perusahaan. Dan itu semoga bisa dilakukan oleh yang lainnya lah. Amin. Gitu, karena memang jangan sampai masyarakat kita ini, apalagi anak-anak yang sudah punya keluarga, mereka tidak bisa kerja, tidak ada yang fasilitasi, ini cukup membahayakan nanti. Dampak kriminalnya cukup tinggi lah. Iya, karena fokus mereka udah nggak kalau kerja ya fokusnya di kerja, tapi ketika mereka nggak ngelakuin apa-apa, mumet sih jatuhnya kan. Kayak gitu. Terus kalau dari Abang sendiri selama menjabat sebagai anggota DPRD, sudah ikut merumuskan perda apa aja nih Bang nih kira-kira? Ya kita sudah ada beberapa ya terkait voksi saya ya, drainase. Voksinya kita Bang. sudah perda drainase sekarang ini kita lagi mau ekspos perda COVID-19. Oke. Ya, sebentar lagi mungkin Kota Bekasi akan ada perda COVID-19. Oh, itu bocoran isinya apa aja tuh Bang? Ya artinya mengatur tentang kehidupan masyarakat di saat COVID seperti inilah. Ada mungkin sanksi-sanksinya. Sanksinya sih memang supaya masyarakat bisa lebih menjaga lah, menjaga lebih menekuni situasi COVID-19 ini, gitu. Tidak melanggar aturan yang sudah diterapkan pemerintah. Walaupun ada sanksinya, yaitu sanksi ringan lah. Gitu. Tapi tolong diterapkan itu loh, tolong dilaksanakan, jangan sampai dampak ini jadi makin meluas di masyarakat kita. Iya benar-benar. Tapi lebih dominan, walaupun perda ini ada, kita lebih dominan bagaimana bisa mengawal masyarakat sendirilah supaya protokol kesehatan tetap berjalan di masyarakatan. Tapi kan nggak mungkin Bang mantau satu-satu. Iya sih, memang kita harus siapkan juga. Kita sudah coba rapat dengan pemerintah daerah ya, bagaimana kesiapan ASN dalam menegakkan perda ini, terus bersikap juga yang ramah, jangan bersikap provokatif terhadap masyarakat dalam situasi pandemi. Tapi memang kita juga perlu aturan-aturan itu supaya proses ini menjadi sebuah proses yang bisa diterapkan dan bisa berhasil lah di Kota Bekasi. Karena beberapa minggu lalu Bekasi naik cukup tinggi lagi ya, pasca COVID kedua ini cukup tinggi gitu. Dan ini kita prihatin lah, jangan sampai ini terus berlanjut lah di Kota Bekasi. Dan ini ada yang terakhir soal isu yang lagi hangat nih Bang nih, isu yang lagi hangat. Ya nggak perlu dipertanyakan lagi. Nggak, jadi gini Bang, maksudnya kayak sekarang taruhlah kita nggak bicara soal si RUU-nya ini tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Cuman kan Bekasi ini bisa terbilang masyarakatnya cukup banyak yang ikut terjun kemarin langsung mengaspirasikan
kemauannya istilahnya seperti itu, bahkan dari buruh atau dari mahasiswa itu sendiri. Menurut pandangan abang sendiri terkait para pendemo ini gimana sih, maksudnya haruskah ada kejadian seperti itu atau memang harus lebih didiskusikan lagi dengan pemerintah setempat? Kalau saya beranggapan demo itu menyampaikan aspirasi tempat umum itu hal yang sudah diatur undang-undang lah. Iya. Sah-sah aja, saya rasa sah-sah aja. Mungkin saya juga sebelum menjadi anggota DPRD juga suka mengkritik. Pernah merasakan ya. Suka ikut aksi demo, tetapi kita punya aturan-aturan lah dalam bersikap. Apalagi kita hidup di gaya dengan ketimuran lah ya. Kita harus bersikap lebih baik, lebih santun, apalagi sampai merusak fasilitas umum. Saya rasa sangat merugikan lah. Kita ini dalam situasi COVID, kita lagi perlu pembangunan malah ini dibundurin lah selangkah ke belakang. Saya melihat teman-teman yang aksi ini mereka fair lah, mereka aksi dengan sebaik-baiknya. Tetapi kan ini saya lihat belakangan ini ada oknum-oknum lah. Kepolisian juga sudah merilis ya bahwa ada oknum-oknum yang coba membuat situasi kondisi yang tidak aman, membuat situasi kondisi tanah air kita menjadi begitu tegang. Kalau kita belajar dalam situasi di negara lain seperti di Suriah, ini berawal dengan aksi-aksi yang anarkis. Aksi anarkis, ada tindakan yang tegas dari aparat hukum, terjadi sekarang hancur lebur Suriah. Sulit untuk membangun lagi. Antara saudara dengan saudara terpisah, ada orang tua dan anak juga terpisah. Nah, ini jangan sampai di tanah air kita. Kita berharap pertama yang aksinya, yang ingin aksi demo, aksilah dengan santun, menyampaikan aspirasi yang baik. Jaga ada demo kalian, jangan sampai ada provokator yang coba ikut serta merusak tatanan itu. Dan kita juga berharap aparat juga menjaga para demonstrasi ini dengan yang baik lah, supaya ada kesamaan atau ada keharmonisan ya setiap mereka di lapangan. Memang situasi di lapangan cukup panas kan, situasinya cukup panas, mereka lapar, haus. Akhirnya ada provokasi, itulah yang menjadi kita kasihan untuk terjadi kacauan. Jadi maksudnya menurut abang sendiri ini lebih ke aspirasi mereka tentang keluhan, misalkan ketakutan akan masuknya investor yang berlebihan istilahnya dengan dampak lingkungan, atau tentang hoax yang tersebar di masyarakat. Lebih berat kemana bang? Lebih banyak sebenarnya yang mana? Begini, kalau kita lihat belakang ini kan memang lebih banyak hoaxnya ya. Mereka memberi informasi tidak berimbang gitu loh. Akhirnya masyarakat ini kan gini, anak-anak SD aja, saya aja, ini anak saya yang SD kelas 5 itu nanya ke saya, kok papa bisa mensahkan RUU Cipta Kerja Pak katanya, padahal itu kendala saya, itu pusat kan gitu loh. Tapi ini karena memang sebuah informasi meluas, sekarang anak-anak kecil juga sudah paham tentang politik, walaupun sedikit, walaupun mereka bertanya-tanya. Anak-anak di tongkrongan aja ABG ini biasa mereka bicara tentang sinetron, mereka bicara tentang internet. Sekarang mereka sudah bicara bergeser, mereka sudah bicara tentang politik. Artinya persoalan ini sudah jangan lagi dimainkan lah kesempatan ini. Kebebasan publik ini jangan coba dirusak dengan informasi-informasi yang salah. Ini kan anak-anak muda sekarang pas berita acaranya dia terima hoax yang membenci pemerintah, yang membenci aparat, membenci temannya, apa segala macam, akhirnya dia menjadi sebuah naluri buat dia buat melawan. Ini jangan sampai lah. Jadi saya berharap anak-anak muda bangsa Indonesia ini bisa menerima informasi yang baik karena mereka disiapkan untuk ke depan. Memang ini sudah eranya eranya digital lah sekarang. Bukan lagi era analog. Kalau kita era digital ini 1/10 ini cuma 2 kali pencet sekarang. Iya benar. Artinya kita harus lebih pintar sekarang menerima informasi-informasi yang mereka dapati gitu. Lalu terkait tadi saya sampaikan, banyak orang yang nganggur sekarang ini. Generasi ke depan kita berapa ribu lagi yang lulus sekolah yang harus dipersiapkan untuk bisa bekerja. Kita perlu investor juga di tanah air kita. Sekarang ini banyak investor yang sudah minggat ke negara lain. Ini kita kan sayangkan gitu. Kita berharap ada investor yang masuk ke Indonesia. Kalau kita bicara, saya nggak bicara terlalu lebih ya. Kita sekarang ini bangsa Indonesia banyak yang ke luar negeri menjadi TKW, menjadi TKI karena sulitnya lapangan kerja di tanah air kita. Kita butuh lapangan kerja, tetapi kita janganlah mempersulit para investor yang akan menghidupkan kita di tanah air kita. Tentunya kembali lagi dengan aturan-aturan yang sudah ada di tanah air kita.
kan itu. Jadi kita berharap semuanya dengan kepala dingin menghadapi situasi. Kita jangan sampai negara kita dimanfaatkan oknum yang ketiga nih. Oknumnya siapa tuh Bang? Ya kita bicara. Oknum ketiga yang coba bernyanyi, berjoget ria dari kerusuhan-kerusuhan ini gitu. Mereka akan tertawa kencang ketika kita sudah mirip seperti Suriah, Irak dan negara lainnya yang sedang konflik internal dalam negara mereka. Sudah cukuplah tanah air kita ini sudah dititipkan para pejuang kepada kita jaga, kita bangun, jangan kita rusak lah. Kasihan para pejuang yang sudah berkorban lah, mereka terpisah dari keluarganya, anak istrinya membela kita kan. Generasi kita ini selanjutnya membangun tugasnya, bukan menghancurkan lagi. Kita tidak ditugaskan untuk menghancurkan tapi membangun. Saya rasa agama juga mengajarkan kita untuk damai, untuk tentram. Gak ada agama manapun yang mengajar kita untuk saling berkonflik. Rasulullah juga ketika masuk kota Madinah, beliau selalu menjaga orang-orang di luar non muslim. Inilah sifat Rasulullah harus kita terapkan kepada diri kita sekarang. Artinya beda pandangan tetap kita harus jaga. Betul. Saling menghargai intinya. Saling menghargai. Pancasila lah. Pancasila itu sudah utuh buat kita. Pancasila jangan lagi dirubah lah. Artinya Pancasila ini sudah bagus diterapkan di tanah air kita. Emang siapa yang mengubah Bang? Ya kemarin-kemarin kan ada lah. Bagaimana khilafah ini merubah Pancasila. Oh iya oke. Bang, ini kita udah ngobrol panjang kali lebar segala macam. Sekarang Abang boleh dong kasih pesan-pesan mungkin buat masyarakat Indonesia sendiri atau buat teman-teman yang lagi bertugas di Rujuk Podcast kali ini. Iya, saya berharap dalam situasi keadaan seperti ini kita lebih menggunakan kepala dingin lah. Yang dihadapkan kalian pada aksi-aksi hari ini, kemarin itu adalah saudara, walaupun sekandung kita saudara sebangsa. Terlepas kita dari suku manapun, dilahirkan dari daerah manapun, berdiri dari partai politik apapun, walaupun beda akidah kita satu bangsa. Kita anak Indonesia yang punya hak dan cita-cita yang sama, membangun dan menjaga tanah air kita. Semua harus tenang menghadapi situasi dan kondisi ini. Jangan terprovokasi. Cobalah kita melihat bagaimana majunya negara lain dan terpuruknya negara yang lain. Itu menjadi gambaran buat kita semua. Kita sekarang hidup dalam NKRI, kita beribadah juga dengan tenang. Tidak seperti negara-negara lain yang sedang konflik, beribadah pun tidak tenang, berusaha pun tidak tenang, berhidup berkeluarga pun tidak tenang. Di sini di bawah Pancasila, di bawah NKRI kita semua hidup tenang. Mari kita jaga kesatuan dan persatuan kita semua. Lalu buat kru dan karyawan Rujuk Podcast, kita support lah, luar biasa ya. Saya nyaman sebenarnya, mau 3 jam 4 jam saya betah. Lanjutin kayaknya luar biasa katanya. Belum ini ya, belum kelar ya pembahasan kita ya. Kayaknya nyaman sekali. Dan ini perlulah untuk disupport, didengar, dan ini luar biasa lah, Rujuk luar biasa ini. Jadi ya mudah-mudahan bisa duduk lagi lah nanti di sini kita diskusi yang lain. Siap, kita diskusi yang lebih dalam lagi ya Bang ya. Betul. Soal orang ketiga Bang. Oke kalau gitu, Bang Arif terima kasih banyak nih. Sama-sama. Udah ngeluangin waktunya datang ke Rujuk Podcast. Abis ini ada agenda kemana? Ya kita ada rapat fraksi, rapat pansus hari ini mungkin sampai sore lah ya. Itu dia teman-teman, Dinda sudah ngobrol-ngobrol bareng Bang Arif Rahman Hakim selaku Ketua dari Komisi 2 DPRD Kota Bekasi. Kalau kamu suka dengan video ini jangan lupa di-share, klik like, subscribe dan juga komen di bawah. So, bunyiin loncengnya juga biar tahu berita terupdate dari Rujuk Podcast. Dinda Putri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.